Oke, ternyata emas meskipun sempat mengalami kenaikan sampai 2655, ternyata tidak berdaya dan kembali turun sampai zona 2635. Secara keseluruhan teman-teman, saya tidak melihat ada perubahan signifikan. Lagi-lagi ini adalah hari kedua atau hari ketiga ya, lebih tepatnya di minggu ini, untuk melihat apakah akan ada sentimen yang berubah total apa tidak. Termasuk juga dampak dari darurat militer yang sempat diberlakukan di Korea Selatan tadi malam. Nah, saya rasa kita mungkin tidak akan melihat itu akan berkepanjangan, cuman masalahnya adalah ketidakpastian itu yang akan kita cari tahu. Nah, kita lihat lebih dulu dari US dollar berikut ini. Posisi US dollar ternyata tidak bergeming teman-teman, walaupun terjadi katakanlah ketegangan ataupun ketidakpastian tadi malam, ditandai dengan tingkat atau arus permintaan terhadap safe haven ya. Posisinya dia tetap ditutup turun. Kalau misalkan mau lihat lebih spesifik, kita lihat saja di grafik H4 ya. Coba kita lihat di sini. Peluangnya adalah waktu dia terjadi tadi malam kurang lebih ada di sisi sini teman-teman. Dan itu berakhir dengan penurunan. Nah, meskipun kalau lihat dari data ekonomi dia sempat naik ya. Ini adalah data job openings, kemudian tertahan kembali dan secara keseluruhan agregatnya adalah dia tidak mampu atau tidak berdaya lebih tepatnya, dan minat terhadap safe haven-nya tidak berdampak positif kepada US dollar. Di sisi lain secara teknis ini persis dengan apa yang kita bahas kemarin, bahwasanya kenaikan itu masih cukup normal dan kita memandang dari kategori candle ini. Ya, jadi kalau lihat dari candle yang merah ini atau yang panjang ini, kita kecenderungannya melihat bahwa kemarin itu di 50% sudah lewat tapi nempel, kemudian selama dia tidak tembus resisten kedua atau high dari candle tersebut, maka peluangnya masih tetap diartikan hanya spike sesaat untuk kemungkinan turun ya. Kemarin kita sudah memprediksikan bahwa ini akan langsung turun atau dia naik dulu baru turun gitu ya. Nah, ternyata yang terjadi adalah dia memang ditutup dengan doji candle. Kali ini doji candle-nya menurut saya ini adalah hanging man. Jadi kita lihat dia muncul setelah bullish candle, kemudian muncul di zona resisten. Jadi kemungkinan kecenderungan penurunan ataupun pelemahan US dollar masih bisa berlanjut nanti malam. Terutama kalau misalkan nanti malam datanya mendukung ya, terkait dengan data ADP yang lebih lemah ataupun bahkan ISM service yang lebih lemah. Kembali lagi dengan grafik 4 tadi. Anda tentunya ingat dengan apa yang kemarin kita juga bahas terkait dengan peluang ataupun potensi rejection atas ataupun ya kita sebut dengan rejection di zona resisten ya. Dan itu berarti membuka peluang untuk jalur yang kita rasa bahwa itu akan membuat pola yang kita sebut sebagai head and shoulder. Nah, jadi pada dasarnya kalau misalkan ini sudah terbentuk, maka yang sedang atau yang mungkin dalam progres akan berkembang berikutnya adalah kita waspadai apakah mungkin dia terjadi pola seperti demikian. Kalau iya, berarti kita akan lihat pola penurunan lebih lanjut, dan neckline berarti akan berada di kisaran 105. Artinya step by step teman-teman. Karena dia juga masih tetap tunggu sampai non-farm payroll, artinya gejala ataupun gejolaknya mungkin pertama akan ditentukan nanti malam, ADP dan ISM service. Kalau dia berhasil turun di bawah 106.00, saya rasa punya peluang untuk 105.90-an ataupun 80-an. Nanti setelah itu baru kita akan bicara tentang hari Kamis yang dihuni oleh jobless claim dan juga beberapa data lainnya ya. Nah, itu berarti jawaban yang paling benar ataupun yang paling kuat itulah non-farm payroll ataupun unemployment rate di hari Jumat. Entah nantinya kita akan dapatkan perlawanan di sisi sini, ya artinya setelah penurunan mungkin dia malah rebound, atau justru setelah itu dia mengalami penembusan dari sisi neckline tersebut. Kalau misalkan ini benar, maka kecurigaan kita sebelumnya terkait dengan pola pergerakan yang relatif bisa dibilang secara step by step-nya mirip dengan sisi yang kiri, ya berarti seperti ini. Itu kemungkinan akan mendekati kenyataan. Jadi kalau misalkan ini sesuai ekspektasi, maka skenario-nya akan berjalan dengan lancar. Nah, kecuali kalau misalkan kita dikejutkan oleh data ekonomi yang relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, dan itu harus angkanya jauh melebihi ekspektasi. Sementara itu US Treasury Yield, kalau teman-teman perhatikan pergerakannya dia rebound, ini persis dengan apa yang juga kita kemarin curigai ya. Karena kita lihat di sini ada peluang untuk entah itu double bottom ataupun retrace sesaat. Kemudian kalaupun kita lihat peluangnya masih 50-50, karena kita yang penting adalah melihat dari teritori area ini. Jadi ini rectangle ataupun double bottom, semua bergantung pada data ekonomi. Kalau betul dia sebagai double bottom, berarti kita harusnya melihat sebagai ujian untuk area resisten ya. Jadi kemungkinan harusnya akan terjadi seperti ini.
Artinya resisten 4,3 ataupun 4,26% itu akan ditembus. Sebaliknya, kalau yang kita lihat adalah bearish rectangle, maka yang nanti akan kita lihat adalah pergerakannya akan relatif seperti demikian. Kalau ini bearish berarti dia akan cenderung turun, dan itu akan kita perhatikan juga akan bergantung pada data ekonomi. Oke, berarti di daily chartnya ini yang agak membingungkan ya. Kalau misalkan kemarin kita sempat lihat US Treasury mengalami penurunan 2 hari berturut-turut minggu ini, kemudian dolarnya naik. Sekarang ternyata perbedaannya di sini, teman-teman. Begitu US dollar ditutup negatif ataupun ditutup dengan hanging tadi, justru dia ditutup bullish. Sehingga kemungkinan kalau kita rasa dia akan naik pun, ya kita harus perhatikan data-data ataupun ya hal yang mendukung untuk dia naik lebih tinggi dari 4,3%. Oke, selama dia tidak turun, berarti masih ada harapan bahwa dia hanya bergerak di tes resisten doang, atau kemudian dia akan mencoba untuk menguji areal resisten sebelum akhirnya penurunan. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari grafik pound sterling, Anda bisa lihat di sini, teman-teman, candlestick sebetulnya ditutup dengan doji candle. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kalau misalkan teman-teman lihatnya dari pasca penurunan ataupun bearish candle, maka kita asumsikan ini inverted hammer, yang artinya berarti ada peluang untuk terjadinya kenaikan. Ya, berarti dia akan kecenderungannya adalah bullish. Di sisi lain, kalau misalkan teman-teman lihatnya adalah dia hanya retest, kemudian dia masih tetap dalam jalur penurunan, artinya yang kita lihat adalah candle atau dua candle sebelumnya. Ya, kemarin itu kita sempat bilang ini adalah bearish engulfing, dan kenaikan kemarin kalau teman-teman lihat itu tertahan kurang lebih 3/4 dari real body candle hitam ini. Artinya berarti yang kita lihat adalah shooting star. Jadi ini masih kecenderungannya masih bisa mengalami penurunan. Nah, kalau secara agregat mungkin kita melihatnya seperti ini. Nah, ini berarti dampaknya hanya kenaikan minor alias tidak mengganggu dari pola penurunannya. Oke, berarti pada dasarnya yang ingin kita pastikan adalah apakah nantinya dia akan tembus candle hitam ini apa tidak. Pastikan kalau iya, berarti itulah level sementara yang harus kita tinjau 1.2730-an. Selama tidak tembus, berarti confirm dengan apa yang kita bahas sejak kemarin dan juga kita tunggu-tunggu, yaitu peluang terkait dengan wave kelima. Berarti 1, 2, 3, 4, dan kita sedang menantikan wave kelima, yang berarti pula akan ada potensi penurunan di bawah 1.2480-an. Dan itu adalah berjenjang, karena ini adalah grafik daily. Kemudian yang akan menentukan adalah ya salah satunya data ekonomi nanti sore terkait dengan PMI service dari Inggris. Oke, ini yang juga agak mungkin bisa dibilang meragukan ya. Kalau misalkan kita bicara tentang kemarin potensi dari inverse head and shoulder, ya sebetulnya kemarin right shoulder-nya ada di sini gitu ya, dan dia sudah tembus tapi ternyata balik lagi. Nah, sekarang kita perbarui. Kalaupun misalkan opsi kemarin kita bisa membuat bahwa dia masih bisa terbuka kalau misalkan dia naik di atas resisten neckline. Nah, neckline-nya akan miring seperti ini ke atas. Berarti kalau lihat ini, sebetulnya ini masih cukup potensial untuk disebut sebagai inverse head and shoulder ya. Dengan catatan tadi, harus tembus resisten. Nah, tapi masalahnya adalah dengan data ekonomi yang dianggapnya akan lemah, maka kemungkinan potensinya akan cenderung turun. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, saya lebih berpikir bahwa nantinya dia akan mengalami rejection kembali dan akhirnya dia akan relatif turun. Sehingga kemungkinan untuk hal ini saya lebih spesifik mengincar zona sell, terlebih kalau misalkan dia tidak mampu atau tidak berhasil tembus zona 1.2750-an. Jadi pada dasarnya ini adalah zona resisten yang lebih ideal untuk melakukan sell, dan kemungkinan untuk penurunan masih akan relatif besar. Nah, Anda bisa switch strategi menjadi buy kalau satu, data ekonomi yang Inggris ternyata menunjukkan hasil yang jauh lebih kuat dari ekspektasi. Yang kedua adalah penembusan di atas 1.2750 yang berarti membuka peluang ke 1.2840-an. Dan yang ketiga adalah pelemahan US dollar berlanjut ya. Jadi itu yang harus 3 poin utama yang harus dipastikan untuk switch strategi menjadi buy untuk pound sterling. Nah, sementara dari crude oil sendiri, kita sudah lihat di sini dia berhasil tembus resisten kita. Ada dua resisten yang berdekatan situ, 68.80 dan 69.40. Jadi saya rasa kalaupun lihat kenaikan ini, ya pada dasarnya yang kita dapatkan adalah kenaikan yang harusnya berkelanjutan ya. Jadi ini pada dasarnya sudah confirm, sehingga yang harusnya kita dapatkan berikutnya adalah kenaikan lanjutan. Nah, syarat
dia akan retest dulu sebetulnya ke area ungu ini, dan itu adalah 69.80-an atau 69.40 lebih tepatnya, atau maksimum di 68.40. Nah, jadi opsi Anda sebetulnya punya dua agenda, punya dua potensi, buy dilakukan di 69.40-an ya, atau 69.00. Nah, dengan asumsi bahwa dia lanjut naik atau tepat di zona support dari falling wedge tersebut, dan itu berarti 68.00 atau 68.20. Nah, ini adalah dua area. Nah, tapi kalau ternyata dia turun dan itu turunnya di bawah area 68 alias 67.50, berarti Anda harus switch strategi menjadi sell, karena yang dikhawatirkan adalah dia terjadi penurunan kembali. Nah, ini juga kemungkinan yang akan menjadi penentunya adalah data nanti malam. Ada data inventory crude oil versi EIA yang kita belum tahu apakah ini akan serupa dengan data versi API atau tidak. Karena versi API-nya sendiri menunjukkan bahwa indikasinya pasokan yang melimpah, dan itu harusnya negatif untuk harga minyak. Tapi ya seperti yang tadi disebutkan bahwa kondisinya itu masih mendukung untuk musim liburan melihat tingkat permintaan yang lebih tinggi. Nah, untuk buy hati-hati juga. Jangan dipaksakan kalau misalkan dia sudah mulai dekat 7145 atau bahkan 7200. Kenapa? Ya seperti biasa, ini adalah resisten yang kelihatannya masih akan menghalangi terlebih dulu. Jadi saya masih bullish, tapi juga harus waspada kalau sudah terlalu dekat dengan level 7150 ataupun 72. Nah, sebentar untuk membahas. Kalau Anda lihat di sini, pergerakannya sekarang hampir sama dengan apa yang terjadi kemarin sore, dan kelihatannya 2655 pun akan menjadi indikasi yang cukup bagus kalau misalkan terjadi katakanlah spike gitu ya. Oke, saya tarik di sini teman-teman. Ini kita ambil resisten yang paling mudah saja. Kalau saya tarik seperti ini, kita extend boleh supaya kita lebih precise atau lebih teliti, dan saya extend di sini, kita akan lihat resisten berapa. Nah, kurang lebih akan mentok di 57 ataupun 60-an. Nah, kemudian di zona yang sama kita ambil dari bagian sini. Anda boleh tarik di sini atau Anda boleh tarik dari sini ya, dari bottom ini, dan seperti yang terlihat di sini ya, areanya berarti kalau lihat seperti ini saya lebih kecenderungannya menganggap inilah terkait dengan rising wedge. Rising wedge bukan berarti dia akan mengenakan, melainkan dia siap-siap untuk terjadinya penurunan. Dan itu berarti jalurnya kurang lebih seperti demikian. Nah, ini yang diharapkan untuk terjadi penurunan, karena pada dasarnya dia datang dari sisi atas mengalami penurunan. Jadi dia akan lanjutkan penurunan tersebut, dan ini tipikal dari chart pattern yang kategorinya adalah continuity. Nah, artinya kelanjutan dari penurunan tersebut akan terus dirasakan selama dia tidak tembus di atas 2660-an. Ingat, Anda hanya bisa atau lebih baik switch strategi begitu dia tembus 2660-an. Paling banter itu adalah di 2666. Dan ruang untuk Anda mengalami buy di atas 266 itu hanya berada di 2680-an. Karena yang dikhawatirkan di zona ini justru akan terjadi rejection kembali. Sehingga kemungkinan segala sesuatunya kita masih tetap mengharapkan terjadinya penurunan tersebut karena market mengantisipasi non-farm payroll hari Jumat. Nah, sementara di grafik keempat lebih terlihat lagi bahwa posisinya kita memang tetap dalam jalur penurunan dari pola yang kita sebut kemarin ya. Jadi kalau lihat dari sini teman-teman, peluangnya adalah pertama kita melihatnya sebagai posisi dari head and shoulder ya. Ini yang paling dekat. Jadi kalau lihat seperti ini ya, bagian high-nya lalu kemudian ini bagian right shoulder-nya, maka kemungkinan dia akan retest area support. Nah, tinggal di support nanti di area 2620 ataupun 2622 itu akan ditentukan apakah dia lanjut turun, artinya confirm tembus head and shoulder-nya, atau justru dia akan mengalami recover kembali alias dia bullish gitu ya. Nah, ini yang akan kita coba pantau dalam beberapa jam ke depan. Nah, terakhir tentunya kalau kita lihat dan ingat bahwa kita sedang dalam jalur penurunan dari bearish flag, maka ini sebetulnya sudah terjadi penembusan, lalu kemudian dia sedang terjadi retest resisten, dan nantinya kita harapkan dia kembali dalam jalur penurunan. Jadi ini yang masih tetap kita tunggu. Semua akan bergantung pada data. Bisa saja gagal karena data ekonomi nanti malam dicurigai ataupun diperkirakan akan relatif lebih rendah daripada ekspektasi atau turun dibandingkan bulan sebelumnya.